sendiri Al-Zikirani Amri Amir, Saudari Fitri, Saudari Cindy, Saudara Yudi, dan Supri, dan Saudara Andre. Kami ingin memaparkan hasil kerja kami tentang penanganan udang. Selanjutnya akan saya berikan kepada Saudari Fitriana. Di sini kami membahas 4 topik. Yang pertama adalah krustasea, mutu udang, tahap penanganan udang, dan SNI udang segar. Yang pertama adalah krustasea atau udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, dan danau. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, baik air tawar, air payau, maupun air laut. Pada kedalaman yang bervariasi, dari dekat permukaan hingga berapa ribu meter di bawah permukaan air. Untuk bau dan rasa, menurun jika semakin lama disimpan. Untuk tekstur, lunak, elastis, dan mengandung air. Untuk rupa dan warna, muncul warna kemerahan. Selanjutnya, mutu udang akan dibacakan oleh Saudari Cindy Wulan Pratiwi. Selanjutnya yaitu mutu udang dibagi menjadi 3. Yang pertama first quality, udang dalam keadaan normal serta bagian tubuhnya utuh dan tidak rusak. Yang kedua second quality, udang dalam keadaan normal serta bagian tubuhnya utuh tapi ada sedikit kerusakan. Yang ketiga below standard, udang yang telah mengalami kerusakan fisik. Ukuran udang dilihat berdasarkan jumlahnya dalam 1 kilo. Misalnya ukuran udang ukuran 95 dalam 1 kilo dapat 95 ekor udang. Jadi semakin besar saiznya, semakin kecil ukurannya. Agar mutu udang dapat dipertahankan, maka harus ditangani dengan benar adalah tahapan penanganan udang. Selanjutnya akan penanganan udang. Di sini ada penelitian pertama untuk bertujuan untuk membersihkan kotoran dan bakteri pada permukaan udang. Biasanya menggunakan air dingin dengan konsentrasi 2%. Lalu ada pemotongan kepala. Proses pemotongan kepala dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan ketiga. Pencucian kedua, pencucian ini dilakukan dengan menggunakan air dingin dan klor dengan konsentrasi 10 ppm sebanyak 2 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Supri. Selanjutnya pencucian kedua, ini menggunakan air dingin yang mengalir. Pencucian ketiga, sortasi dan grading. Tahap ini dilakukan pemilahan udang berdasarkan jenis ukuran dan mutunya. Penimbangan dan penyusunan ke dalam proses tersebut dilakukan agar udang terlihat menarik dan baik. Proses pengisian air dalam pan sebelum dimasukkan ke dalam freezer, udang terlebih dahulu dicuci sehingga produk yang dihasilkan berbentuk balok es. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yudi. Saudara Yudi dipersilakan. SNI udang segar standar mutu untuk 012705/1/2006 yang berbunyi spesifikasi udang beku. Untuk 012728/2/2006 yang berbunyi persyaratan bahan baku udang segar. Dan untuk 012705/3/2006 yang berbunyi penanganan dan pengolahan udang beku. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk Saudari Cindy, silakan. Pertanyaannya, pada penanganan udang, sanitasi dan hygiene apakah perlu diterapkan? Jika perlu, coba jelaskan. Nah, sanitasi dan higienis sangat perlu diterapkan di dalam penanganan udang dikarenakan untuk mengurangi aktivitas mikroba. Nah, contoh pada sanitasi itu adalah kebersihan lingkungannya. Contoh wadah yang dipakai untuk penanganan udang itu harus steril, dan higienis itu dari orang pelaku yang menangani udang tersebut. Contoh kayak orang itu berpakaian bersih, steril, dan tidak merokok dan tidak meludah sembarangan. Itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rasa menurun jika